Setelah menikah, kedudukan suami di dalam Islam merupakan pemimpin atau sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab dalam menafkahi keluarga. Ia juga bertanggung jawab atas pendidikan akhlak anggota keluarganya. Semua beban dan tanggung jawab yang dipikul kepala rumah tangga memiliki keutamaan besar karena mengandung tanggung jawab kepemimpinan dan pengayoman. Namun, kadang realita tak sesuai harapan. Sampai saat ini, masih saja terdapat suami yang keluar dari kodratnya. Banyak kasus yang terjadi seperti KDRT terhadap istri dan anak yang masih saja terjadi. Seperti kasus yang sempat viral beberapa waktu lalu. Nama selebgram sekaligus mantan atlet anggar Cut Intan Nabila tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini lantaran dirinya diketahui mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga dari sang suami. Lantas, bagaimanakah Islam memandang hal ini? Bagaimana seharusnya tanggung jawab laki-laki dalam keluarga? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kalau ngelihat tayangan tadi, ibu marah, kesel, apa gedek? Bu, ada nggak yang kayak begitu bu lakinya bu? Ada nggak bu? Ada. Kalau ngelihat lagi kayak gitu bagusnya diapain bu? Disantet tuh Ustaz ada aja. Baik, pemirsa iNews dimanapun saja ada berada, itulah dia potret kehidupan kita ya. Yang namanya perlakuan suami kepada istri di dalam rumah tangga bermacam-macam. Ada yang suaminya lembut dengan istrinya, ya bisa menjadi panutan. Tapi juga ada juga yang mengalami musibah seperti saudara-saudara kita yang tadi kita saksikan tayangannya. Nah, saya mau menyapa dulu sama semua yang hadir di sini. Gimana kabarnya, sehat? Saya harap juga pemirsa yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali hari ini kita kembali bersilaturahim dalam program kesayangan kita, yaitu Cahaya Hati Indonesia. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hadir bersama kita guru-guru kita. Izinkan saya menyapa guru kita dulu ya Bu ya. Kepada yang mulia guru kami Kiai Haji Samsul Ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai. Apa kabar Pak Kiai Kholik? Ampun, amin diaminin Kiai. Amin. Kiai makasih ya udah datang ke sini ya Kiai, meluangkan waktunya bagi-bagi ilmu buat ibu-ibu dan juga pemirsa iNews. Terima kasih Kiai. Baik, di samping Kiai sudah hadir guru kita yang saya kalau dengar beliau ini kangen dengan kajian-kajian tafsir Qur'annya, dan beliau juga di sini seringkali hadir juga mengajarkan cara membaca Qur'an juga. Cuman hari ini kita minta beliau untuk memberikan tausiahnya tentang tema kita yang berhubungan dengan KDRT. Untuk itu pada Al-Mukarram Kiai Haji Ustadz Azhari Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Mas David, sehat-sehat. Alhamdulillah sehat Kiai, Masya Allah. Saya mau nyebut Kiai apa Buya enaknya nih? Abuya. Buya dong ya. Abuya, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Ini guru-guru kita. Nah langsung saja Kiai Samsul Ma'arif tadi setelah kita menyaksikan tayangan itu potret kehidupan real dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ada yang mengalami KDRT. Sebenarnya bagaimana Islam memberikan contoh khususnya dalam Al-Quran, apa yang harus dilakukan dalam rumah tangga bagi seorang laki-laki khususnya seorang suami? Silakan Kiai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa iNews TV yang kami hormati, Bapak Ibu semua, tadi sudah kita lihat tayangan dan itu adalah fenomena yang sering terjadi di masyarakat kita. Ya. Kita berdoa mudah-mudahan kita dijauhkan dari suami yang model kayak begitu. Amin ya Allah, amin ya Allah. Tetapi inilah kenyataan hidup. Kadang-kadang
sebelum masuk pada tahapan keluarga, ada khayalan, bayangan, keinginan yang menyenangkan. Tiba-tiba masuk dalam kehidupan rumah tangga, ternyata banyak problem. Memang hidup ini sebagian adalah problem. Kalau Bapak Ibu mau ingin hidup, berarti siap-siap menerima problem. Kalau tidak mau menerima problem, jangan hidup. Jangan hidup. Nah, oleh karena itu, gambaran tadi bisa kita jadikan pelajaran. Seringkali setelah kita berkeluarga ternyata banyak masalah. Itu sebabnya Al-Quran, As-Sunnah, hadis memberikan pedoman dalam kehidupan terutama keluarga. Bahkan secara khusus kalau kita lihat fikih itu kan, ada fikih ibadah, fikih muamalah, lalu salah satunya adalah fikih keluarga. Kalau dulu terkenal dengan al-ahwal asy-syakhsiyah, sekarang juga populer dengan fiqhul usrah, fikih keluarga. Maksudnya apa? Memberikan pemahaman agar kalau sudah masuk dalam kehidupan keluarga jangan saling marah, emosi. Nah, oleh karena itu bahwa pernikahan itu adalah sebuah misaqun ghalidha. Sebuah perjanjian yang kuat, masing-masing harus betul-betul memegang antara kewajiban dan hak. Tentu suami punya kewajiban, bagian dari haknya istri, istri juga punya kewajiban, bagian dari haknya suami. Nah, biasanya ini salah satunya tidak komitmen. Yang suami tidak memberikan kewajiban yang semestinya. Sementara istrinya juga tidak menerima. Nah, kadang-kadang ataupun pengaruh-pengaruh yang lain, mungkin ekonomi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam kehidupan keluarga pertama, kita ini harus saling menghargai segala kekurangannya masing-masing. Karena digambarkan dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Wa antum libasul lahunna. Hunna, mereka, perempuan, istri-istri, libas. Libas itu apa? Pakaian. Apa itu pakaian? Untuk menutupi. Yang ditutupi apa? Aib dan aib itu sesuatu yang kalau dilihat orang merasa malu. Nah, suami harus bisa menutupi kekurangan istri, istri juga harus bisa menutupi kekurangan suami. Sehingga saling menghargai. Kalau enggak tadi ada jumroh akobah pakai apa tadi? Lempar-lemparan. Iya, jumroh akobah pakai ngelempar setan apa? Ternyata yang dilempar istrinya gitu kan. Saya kira ini harus jadikan pelajaran penting. Baik, terima kasih banyak Kiai Syamsul Ma'arif. Silakan Buya Azhari Nasidan. Waduh, keberatan Buya. Waduh, iyalah Buya. Silakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita Kiai Syamsul Ma'arif, Ustadz David, ibu-ibu, pemirsa yang ada di rumah, Cahaya Hati Indonesia, yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Tema ya Allah. kita penting sekali ini karena sesuatu yang waqi'i, sesuatu yang realita yang sering terjadi. Yang pertama, ada banyak teks agama yang berbicara tentang bagaimana Nabi memerintahkan kita untuk membentuk keluarga yang sakinah. Dan keluarga yang sakinah itu tidak bisa dibentuk hanya dari semangat suami aja. Kalau istrinya nggak punya visi sakinah, atau istrinya pengen
rumah tangganya sakinah tapi suaminya nggak pengen sakinah, nggak bisa. Harus dua-duanya. Karena itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang baik kepada keluarganya. Dan saya nih kata Nabi ini, saya adalah orang yang paling baik ke keluarga saya. Tidak ada yang lebih baik dari Nabi dalam contoh sebagai role model yang baik ke istrinya, ke anak-anaknya, enggak ada. Nabi adalah orang yang paling baik untuk keluarga. Nah nikah ini Bu ibadah yang lama. Beda sama sholat. Sholat 5 menit, 7 menit selesai. Haji ya enggak lama-lama banget. Apalagi ada haji yang eksklusif. Ya setengah bulan bahkan seminggu mungkin sudah bisa balik. Tapi nikah ini ibadah yang lama sekali. Mencintai orang yang sama dalam waktu yang lama itu nikah. Nah bagaimana ibadah ini kemudian dalam banyak riwayat Nabi SAW mengatakan setiap hari iblis itu membuat muktamar. Muktamar, dia kumpulkan prajurit-prajuritnya dan semua setan-setan diminta LPJ-nya. Laporan bertanggung jawaban. Apa yang sudah kamu lakukan menggoda anak manusia? Setan yang satu ngomong, saya udah berhasil begini. Masana'ta syai'a. Itu mah belum apa-apa kata iblis. Ada yang lain gak? Maju yang lain, saya udah berhasil begini. Masana'ta syai'a. Tapi yang satu bilang, saya berhasil memisahkan pasangan suami istri yang terikat dengan mitsaqan ghaliza. Kata Kiai Syamsul tadi. Lalu kemudian mereka ribut, konflik. Terjadi KDRT, berpisah, cerai. Saya berhasil menggoda mereka dan memisahkan hubungan yang halal. Apa kata iblis ini? Ni'ma anta. Kamu baru karyawan saya. Kamu baru anak buah saya. Kamu baru prajurit saya. Jadi prestasi terbesar iblis adalah merusak keluarga. Nah jangan kita biarkan rumah tangga kita rusak, itu artinya sama kita membuat iblis senang. Jadi tema ini menjadi penting untuk dibahas supaya kita punya kesadaran bersama untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Insyaallah. Baik, terima kasih banyak Bu ya. Silakan Ibu, ada yang mau bertanya? Silakan, atau pengen curhat siapa? Ada? Bu Ida. Silakan Bu Ida. Ya, langsung Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida dari Majelis Taklim Taman Dupta Depok. Masya Allah, saya dengar dari Buya bagaimana iblis itu berhasil memisahkan itu. Mereka sangat bahagia ya. Mungkin terjadi dengan saya. Astagfirullah, saya mungkin bukan wanita yang solehah ya Ustaz. Saya tidak bisa mempertahankan rumah tangga saya. Astagfirullahaladzim. Ini Ustadz, saya ingin sedikit curhat ya Pak Kiai, mohon solusinya. Kebetulan saya sudah berpisah dengan suami saya. Dan suami saya sudah tidak lagi menafkahi anak-anak saya. Anak-anak saya sudah berusaha mencari dia, semua diblok kontak-kontak anak-anak saya. Sampai semua alhamdulillah saya menghidupi anak-anak saya sendiri. Sampai ada anak saya, salah satu anak saya mungkin dia sakit hati. Melihat ibunya, melihat adiknya, saudaranya. Dengan kebutuhan, kita berjuang sendiri. Dia sakit hati. Dia ingin memblok lagi bapaknya, tidak ingin mencari lagi bapaknya. Dan dia punya dendam, Pak Kiai. Pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan terhadap anak-anak saya? Apa saya untuk stop, untuk mencari bapaknya, untuk meminta pertanggungjawaban kepada bapaknya? Terus apa yang harus saya sampaikan kepada anak-anak saya? Bagaimanapun baik buruknya, dia adalah ayahnya. Tapi mungkin dia melihat kekecewaan terhadap ayahnya. Begitu aja Pak Kiai, Pak Ustadz. Apa solusi untuk saya menyampaikan kepada anak-anak saya dan bagaimana sikap saya terhadap mantan suami saya harus apa gitu Pak Kiai? Baik Ibu.
Sabar ya Bu ya. Iya. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Terima kasih Ustadz. Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Fadl. Saya juga ikut prihatin juga ini. Iya. Pemirsa yang kami hormati, jadi menikah atau an-nikah dan perceraian atau at-talak itu adalah bagian dari qadha dan qadarnya Allah. Qadha dan qadarnya Allah atau ketentuan dan ketetapan Allah itu adalah yang terbaik. Jadi jangan sampai ibu-ibu menyesal dengan ketentuan dan ketetapan. Ada enggak yang pernah nyesel punya suami yang sekarang ini Bu? Yang benar, wah nyesel nih sama suami. Kenapa yang ini? Kenapa enggak yang ono sekarang? Ya, ada juga yang nyesel. Padahal suami yang sekarang ini adalah suami yang terbaik sesuai dengan qadha dan qadarnya Allah. Jadi enggak boleh nyesel itu. Nah seandainya kok pisah terjadi perceraian itu juga bagian dari qadha dan qadarnya Allah. Itu pun yang terbaik, untung ada perceraian. Walaupun ya sebelum orang melakukan perceraian itu memang dikatakan perceraian itu sesuatu yang tidak mengenakkan. Perbuatan yang boleh tapi tidak disukai oleh Allah. Tetapi itu solusi hidup. Ya, ketika orang itu sudah tidak lagi disatukan, maka Islam memberikan solusi, yaitu perceraian kalau tidak ada solusi yang lain. Tidak ada jalan keluar. Kalau masih ada solusi yang lain, ya kembali. Tapi kalau sudah tidak ada, itu yang terbaik. Yakinlah itu yang terbaik. Hanya kadang-kadang punya dampak yang tidak baik. Apalagi kalau suaminya tadi tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Nah oleh karena itu, kejelekan suami atau mantan suami, dan itu adalah bapaknya dari anak-anak, harus disampaikan secara benar dan baik. Artinya jangan sampai ibu sekalipun suaminya kemungkinan tidak baik sampai sekarang, tidak memberikan nafkah, tetapi tidak boleh menceritakan yang tidak baik. Tetap harus bagaimana menanamkan orang tua itu adalah orang tuanya sendiri dan tidak boleh melakukan balas dendam, kebencian dan lain sebagainya. Iya. Terutama jadi, kepada anaknya. Kepada anaknya ya. Ini jadi pertanyaan ini Kiai, mungkin nanti juga Buya bisa menambahkan. Masih banyak yang kurang paham. Ada yang beranggapan kalau udah cerai, ya udah, saya nggak harus nafkahin anaknya, kan begitu. Nah, kan ada yang begitu, berpikiran begitu karena nggak paham agama. Sebenarnya dalam hukum Islam itu, bagaimana konteksnya? Pada saat sudah perceraian, seorang suami sudah punya keluarga baru, ya, entah dia menikah lagi atau mulai kehidupan lain. Berapa lama dia tetap bertanggung jawab dengan keluarganya yang lama? Apakah dengan istri yang lama juga masih tanggung jawab, atau dengan anaknya sampai seumur hidup? Nah itu mungkin mesti diberikan penjelasan. Mungkin silakan Buya nanti dilengkapi oleh Kiai. Silakan Buya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, apa yang harus saya lakukan Ustadz? Saya punya suami, udah cerai, suami saya nggak bertanggung jawab, dan anak-anak saya nggak dinafkahi. 4 Bu ya. Berapa Bu? 4. 1, tabayun dulu, klarifikasi, cari tahu ini suami masih hidup nggak? Jangan-jangan udah mati lagi. Iya. Karena masih hidup nggak Bu? Masih hidup nggak? Masih. Karena dalam fikih itu ada satu bab kalau orang hilang dalam periode tertentu, maka dia sudah dianggap wafat. Jadi screening dulu, cari tahu, tabayun, tanya masih hidup apa kagak. Oh masih hidup Ustadz. Berarti ghosting.
Ghosting, di ghosting, di prank sama Nge-prank. mantan suaminya. Kalau masih hidup, yang kedua cari akses untuk bisa ketemu. Cari orang ketiga yang dituakan. Udah belum Bu? Udah. Udah. Oke. Apakah guru ngajinya, apakah orang tua asuhnya, apakah orang yang dia hormati untuk menyampaikan, menasehati dia supaya ada keterbukaan hati, dia sadar dan mungkin karena dia nggak ngaji, dia nggak tahu, dia kurang peka, dia jangan-jangan nggak tahu tanggung jawab dia. Jadi perlu ada orang ketiga yang spiritnya adalah mendamaikan, membuat kita lebih baik. Ya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga sudah dilakukan tapi buntu Ustadz. Ya apa boleh buat. Yang ketiga ya tidak ada cara lain kecuali ibu sebagai seorang perempuan yang ditakdirkan menjadi seorang muslimah yang ditinggal oleh suaminya, tetap didik anak dengan rizki yang halal, jalan yang halal. Banyak janda yang oleh orang punya stigma negatif, tetapi Al-Quran bilang ada janda yang soleha, lalu kemudian dia melahirkan anak yang juga soleha. Siapa itu? Istrinya Imron. Imron wafat, punya istri, istrinya hidup, seorang janda sendirian mencari nafkah, mendidik, wakafalaha Zakaria, dia pesantrenkan anaknya ke Kiai Zakaria, Nabi Zakaria. Apa yang terjadi? Lahir anak yang bernama Siti Maryam, orang yang baik. Nanti Maryam punya keturunan lebih baik lagi. Yang keempat, kawin lagi. Nah. Bentar, Nanti kita bantu carikan yang tepat. bentar saya tanya. Bu. Iya, Yang keempat udah belum? belum. 3 udah, yang keempat belum. Kiai Samsul sampai nyender tuh. Gara-gara yang keempat tadi langsung ibu tadi ketawa. Kiai, ngebahas soal ini akan nanti kita bahas lebih dalam lagi tentang tanggung jawab seorang suami. Pada saat dia sudah viroh, sudah pisah, sampai sejauh mana dia punya tanggung jawab terhadap mantan istri dan juga anak-anaknya. Karena kasus ini bisa jadi pelajaran juga buat kita ya. Selain kita nanti juga ngomong soal KDRT. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu semua pemirsa Anyus TV, acara Cahaya Hati yang kami hormati, terutama host kita Pak Kiai David Kholik, ibu-ibu semua dari Majelis Taklim apa Bu tadi Bu? Dari Depok semuanya yang kami hormati. Kita sama-sama ngaji dulu Bu ya. Ya. Ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu, adapun suami, orang laki-laki. Jadi laki-laki itu simbolnya suami. Qawwamuna 'alan nisa, menjadi pemimpinnya
perempuan, yaitu maksudnya perempuan maksudnya istri. Maknanya apa? Ai ar-rajulu qayyimun 'alal mar'ati ai huwa ra'isuha wa kabiruha wal hakimu 'alaiha wa mu'addibuha idza a'wajat. Artinya adalah ar-rajulu, seorang suami itu qayyimun. Qayyimun itu menjadi pemimpin. Tugasnya pemimpin pertama adalah riasah. Yang nomor 2 adalah riayah. Yang nomor 3 adalah islah. Apa itu? Riayah dari kata ro'a, yar'a. Mengembala. Jadi laki-laki itu tugasnya mengembala. Yang dikembala siapa itu? Nah, istri-istri. Supaya istri-istrinya jadi baik. Yang nomor 2, riayah. Tadi pertama apa? Riayah. Himayah. Himayah itu menjaga. Menjaga baik secara fisik maupun non fisik. Istri harus merasa aman. Ya Bu ya. Merasa nyaman. Enggak ada teror baik dari dalam maupun dari luar. Dijelaskan di sini Aeroisuha, suami atau laki-laki adalah pemimpin perempuan, wakabiruha, pembesarnya perempuan, wal hakimu alaiha, pemutus, hakim. Hakim itu pemutus. Kalau ada persoalan diputuskan oleh suami setelah diadakan musyawarah wa mu'addibuha idza a'wajat. Dan mu'addib itu dari kata adab, ta'dib. Adaba yu'addibu fa huwa mu'addibun. Ya, ta'dib adab, memberikan pendidikan, terutama pendidikan al-akhlakul karimah. Semuanya itu harus dilakukan dengan cara ma'ruf. Jadi dalam ayat yang lain disebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Dengan cara yang baik. Memberikan kebutuhan. Kalau suaminya sedang nggak punya duit, yang standar saja. Istri jangan memaksakan. Wah, minta ini, minta itu. Bu. Ya. Bu. Ya. Ini sekarang belanjanya kemana sekarang, Bu? Mall. Tawaf ke mall 10 kali putar. Tawaf ke mall. Begitu pula kalau suaminya lagi punya duit banyak, ya ditambahi. Ya. Nggak usah banyak-banyak nih buat belanja harian. 1 hari 10 juta aja. Masya Allah. Luar biasa. Kok kurang apa gimana, Bu? Alhamdulillah. Tapi kalau sedang nggak punya duit jangan dipaksain. Ya. Suami nggak punya duit, online-nya jalan terus. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Mana orangnya, Bu? Ini namanya istri yang nggak tahu Tapi kadang-kadang sebaliknya ada suami yang tidak tahu diri, ada nggak itu? Ada.
Mana orangnya ini? Kencang banget. Giliran bilang ada suami nggak tahu diri, ada. Suami nggak tahu kondisi kebutuhan sekarang. Semuanya kan pada naik, Bu ya. Iya. Bahan pokok naik. Ya kan? Beras Naik. Untuk belanja naik apa enggak? Naik. Lah kagak. Saya sedang ngasih tahu, wahai suami-suami yang ada di seluruh Indonesia. Iya. Tahu kan? Iya. Bahwa sekarang biaya hidup naik. Kenapa? Anggaran biaya belanja enggak naik-naik. Halo? Ini semuanya supaya tahu. Jangan pura-pura budak. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dhuhum ala ba'dhin, karena Allah telah memberikan kelebihan ya ala ba'dhin, atas sebagian, tidak semuanya. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan apa saja yang mereka infakkan. Fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Adapun perempuan-perempuan yang soleh adalah qanitat. Qanitatun, kunut, dari kata kunut nih. Patuh, tunduk ya. Patuh, tunduk kepada suaminya. Hafizatun, selalu menjaga apa saja yang milik suami. Lil ghaibi, ketika suami sedang tidak ada. Jangan malah keluyuran ya Bu ya. Jadi tugas istri menjaga apa saja yang ada di rumah, termasuk dirinya. Nggak boleh, oh kesempatan nih, Iya. agak ada. Pas bapak lagi nggak ada, jalan-jalan Iya. hasilnya Bu ya. Bima hafizullah, insya Allah Allah juga menjaga suaminya. Kalau ibu-ibu bisa menjaga dirinya, menjaga hartanya, menjaga anak-anaknya, juga Allah akan menjaga Suaminya. suami. Tadi ada yang takut, nggak enak punya suami yang ganteng. Sama dong, nggak enak kalau punya istri cantik. Bahaya. Kalau masing-masing saling menjaga diri, insya Allah Aman. aman. Ini belum selesai, kita lanjutkan pada 3 bulan yang akan datang. Iya. Baik. Nanti biar dilanjutkan oleh Ustadz Azhari. Jadi ini masih terpotong, belum selesai. Baik. Terima kasih banyak Kiai. Silakan Ibu, ada yang mau bertanya? Waduh, angkat tangan semua. Silakan Ibu yang di ujung. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina dari Majelis Taklim Muslimah Taman Duta Depok. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya suami yang memberikan nafkah uang tanpa membantu mendidik anak? Oh, suami memberikan nafkah uang tapi tidak mendidik anak, tidak membantu mendidik anak gitu. Betul Ustadz. Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ini Ustaz. Langsung Kiai. Waduh, jadi nafkah itu dibagi menjadi 2. Ada nafkah zahirah, nafkah yang zahir, seperti ngasih makan, ngasih sandang, ngasih papan, itu semuanya yang nampak ya Bu ya. Ada nafkah yang batinah. Nafkah batin apa Bu? Cari sendiri. Nafkah batin itu banyak, antara lain memberikan kasih sayang, melindungi tadi, himayah tadi, terus merawat, mendidik dan lain sebagainya. Baik mendidik dirinya maupun mendidik istrinya. Dalam Al-Quran disebutkan,
Ya ayyuhalladzina amanu Allah. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Allah. Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naron, dari siksaan api neraka. Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Munir, tafsir Maroh Labid kalau anak pesantren nyebut, orang Banten itu Al-Bantani, kata beliau dalam tafsirnya, alimu wa adibu. Maknanya jagalah itu adalah antara lain mendidik, mengajari adab, tidak hanya sekedar nafkah yang zahir, tapi yang lebih penting adalah nafkah batin, melindungi, mendidik. Ini yang lebih pokok lagi. Kalau model-model begini kira-kira duitnya, dompetnya pulang dengan suaminya enggak pulang, pilih mana, Bu? Dompet. Ada yang nyeletuk dompetnya kan? Kadang-kadang nggak penting tuh suami pulang, yang penting ya dia gini. Suami pulang tapi dompetnya nggak pulang, nggak bawa apa-apa. Dengan suaminya nggak pulang tapi duitnya pulang, milih mana, Bu? Nah, tadi yang dibilang dompet sih. Iya, sementara anaknya, istrinya nggak diberikan pendidikan, cuman dompetnya saja. Nah, oleh karena itu, ya itu tadi, ya tidak hanya fisik tapi mental, spiritual, pendidikan, adab, itu adalah bagian tanggung jawab suami kalau mau dijauhkan dari siksaan api neraka. Jadi kalau suami dia tidak mendidik anaknya, tidak menafkahi istri dan keluarganya, itu ancamannya adalah ancamannya neraka. Allahu Akbar. Baik, makasih banyak Kiai. Bu. Nanti sampai rumah bilang sama suami ya, Bu ya. Pak, Bapak, hari ini saya doain semoga kerjanya semangat, bisa jadi imam yang baik ya. Saya nggak penting Pak, kalau Bapak bisa balik, Bapak sehat, saya senang. Betul apa betul? Ya, tapi yang penting bawa nggak bisa dipancing langsung cepet ya. Makasih, nanti kita lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz David yang insyaallah semuanya sehat walafiat. Tema kita menarik tentang tanggung jawab seorang suami terhadap istri. Ayatnya sudah dibaca oleh Kiai Syamsul Ma'arif dan kita sudah mengaji banyak hal tadi, ada banyak poin yang kita sudah bisa catat. Kita masih merujuk ayat yang sama, Surah An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bu. Ini ayat ini padat sekali pesannya. Di antaranya kita bisa catat, satu, laki-laki itu adalah qawwam.
Qawam maknanya di sini saya perlu jelaskan. Makna qawam di sini adalah pemimpin, tetapi pemimpin yang melayani, bukan pemimpin yang bersifat instruksional. Aduh, bagaimana tuh bahasa tuh, Bu? Jadi bukan pemimpin yang cuman perintah-perintah aja gitu. perintah, nih saya pemimpin rumah tangga ini. Ya. Bukan. Tapi kepemimpinan yang sifatnya ar-riayah. Riayah itu maknanya adalah kepemimpinan yang bersifat servis. Melayani. Jadi sebenarnya kalau saya dikasih pilihan mau jadi laki-laki apa perempuan, mau jadi suami apa istri, saya lebih pilih jadi istri sebenarnya. Nah, karena tanggung jawab jadi suami itu berat bener. Iya. Ya Bu ya? Betul. Tanggung jawab jadi suami itu itu berat sekali. Karena dia diangkat oleh Allah sebagai qawwam. Qawwam maknanya adalah ar-riayah, kepemimpinan yang sifatnya pelayanan bukan instruksional. Sini ambilin baju saya, mana anduk saya, masakin saya. Enggak, bukan itu prinsipnya. Nah tapi meskipun bukan itu kewajiban ibu-ibu, bukan berarti ibu jadi gak masak besok, bukan. Tapi begitu bini masak dan melayanin suami, dia sudah berbuat lebih dari tanggung jawabnya sebagaimana mestinya. Sehingga suami mestinya bersyukur. Ada banyak riwayat Nabi menjahit baju sendiri. Iya. Nabi membenarkan sandalnya yang copot. Iya. Ada banyak riwayat dan teks agama yang berbicara bahwa Nabi juga melakukan tugas-tugas domestik yang menurut kita sebenarnya itu adalah tugas para istri. Iya. Tapi Nabi melakukan itu. Sehingga gak salah kalau Nabi bilang, ana khairukum li ahli. Gak ada yang lebih baik dari saya dalam soal qawwamah untuk keluarga. Jadi kalau kita baca ayat ini, sebenarnya ada yang disebut dengan lawazimul ayah. Ayatnya mengatakan laki-laki pemimpin. Dia bertanggung jawab melayani istrinya, memberi servis, melindungi keamanannya, lalu kemudian memberi rasa aman terhadap istrinya dan bertanggung jawab sepenuhnya. Konsekuensi dari ayat itu adalah kalau Anda belum punya itu semua, jangan jadi suami dulu. Jangan nikah dulu. Belajar dulu tanggung jawab. Lalu kemudian punya tanggung jawab finansial yang baik. Bukan harus kaya secara finansial. Beda. Tanggung jawab finansial dengan kekayaan finansial beda. Ada orang finansialnya kaya tapi KDRT sama bini. Tapi ada orang yang penghasilannya di bawah UMR tapi tanggung jawabnya luar biasa sama bini. Betul gak? Ibu mau yang mana, Bu? Ah, masa sih? Saya lihat cetakannya kagak kayaknya. Jadi dipunya tanggung jawab finansial. Ya. Dan menarik ya, diksi Al-Quran adalah ar-rijal. Rijal maknanya laki-laki. Seakar kata dengan rijlun. Rijlun artinya kaki. Kaki itu adalah simbol organ tubuh manusia yang paling bertanggung jawab sehingga kita bisa berdiri. Orang bisa gak berdiri tanpa kaki? Gak bisa, mesti pakai tongkat sebagai pengganti kaki. Jadi kaki itu adalah organ yang paling mahal sehingga kita bisa berdiri. Sehingga nanti ada diksi qawwam, sebelum kata qawwam Allah bilang ar-rijal. Rijal itu seakar kata dengan kata kaki. Orang tidak akan bisa mendirikan kepemimpinannya kalau dia bukan rijal. Dalam artian kalau dia tidak punya sikap tegak sebagaimana kaki menegakkan badan. Punya leadership yang baik. Punya tanggung jawab yang baik. Nah, itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua. Relasi kita sebagai makhluk Allah, baik itu perempuan maupun laki-laki, suami dan istri, kita banyak sama dalam hak atau kita setara dalam hak, tapi kita cenderung berbeda dalam tanggung jawab. Kita sama-sama mendapatkan hak sebagai makhluk Allah.
Betul? Kita sama-sama punya hak sebagai suami istri harus dilayani. Betul? Ibu kalau nggak dilayani marah nggak? Suami kalau nggak dilayani bagaimana? Bukan main, empet-empetan wajahnya. Meskipun sifat atau objek yang dilayani itu beda. Kalau laki-laki itu dia butuh pride, dia butuh pengakuan, dia butuh biologis. Laki-laki. Perempuan mungkin cenderung tidak itu hak dia. Tapi dia butuh apa? Diayomi, disayangi, dihargai, dibisikin ke telinganya. Nomor rekening masih yang lama. Begitu. Ini kita kudu belajar ini. Iya. Jadi kita setara dalam hak tapi berbeda dalam tanggung jawab. Apa bedanya? Laki-laki qawwamah, perempuan bukan qawwam. Berarti lebih enak jadi perempuan. Karena tanggung jawabnya berlebih. Jadi laki-laki ini. Sehingga menjadi suami itu ya kita kudu belajar sepanjang hidup kita. Coba lihat apa diksi Al-Quran ketika bicara ayat nikah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda ayat-ayat Allah, dia menciptakan pasangan untukmu agar kamu tenang dan tentram bersamanya. Begitu kan Bu? Bu? Ini ayat populer ini waktu pengajian pranikah. Iya. Bu? Wa min ayatih, di antara ayat-ayat Allah. Jadi kalau kita ngaji Al-Quran, kita bisa tadabur ayat demi ayat. Tapi kita kalau mau tadaburin bini, itu sepanjang hidup itu. Lebih ribet tadabur bini daripada tadabur ayat. Lebih ribet mentadaburi suami daripada tadabur ayat. Karena suami dan istri itu ayat yang bersifat waqi'iyah. Iya. Dia punya emosi, dia punya mental harus dijaga. Dan seterusnya. Tetapi bukan berarti rumah tangga tidak ada yang sukses, Bu. Pada prinsipnya rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Relasi kita dengan Allah. Kalau dibuat grafik piramida, itu tujuannya Allah. Kalau istrinya kagak naik, suaminya naik, gak ketemu di atas. Kalau bininya naik, suaminya kagak naik, gak ketemu. Sehingga yang kita bangun adalah orang sering bilang baiti jannati. Ya kan? Rumah tanggaku, surgaku. Sebenarnya agak kurang tepat pilihan diksinya. Harusnya maskani jannati. Kalau bait itu adalah rumah yang sifatnya fisik, volume. Berapa banyak orang yang rumahnya mewah tidak sakinah. Ya, itu bukan hadis ya, ungkapan yang sudah kadung populer. Tapi maskan itu rumah yang sifatnya emosional. Orang sering bilang mudah membangun house tapi susah membangun home. Dua kata yang berbeda. Kalau dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris itu ada dua kata, ada house, ada home. Sama-sama rumah tapi tekanannya beda maknanya. Dan menarik ibu-ibu, di Al-Quran Allah bilang, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ketika Adam diciptakan, dikasih fasilitas di surga, disuruh tinggal di surga tanpa perlu bayar uang kontrakan, gratis pokoknya free. Udah tinggal di sana udah sama Sayyidah Hawa. Tetapi uskun anta wa zaujukal jannah. Tenang dan sakinahlah bersama istrimu. Lihat kata-katanya. Al-Quran tidak bilang uskuni anti, tapi uskun anta. Objek bicara Allah Adam bukan Sayyidah Hawa. Allah bilang Adam tenanglah kamu bersama istrimu. Al-Quran tidak bilang uskuni anti, tapi uskun anta. Bukan Hawa yang diajak bicara tapi Nabi Adam. Apa kesimpulannya? Lakinya dulu yang tenang, ntar bini ikut tenang. Kalau lakinya gerasak kerusuk kagak tenang, bini gimana mau merasa tenang? Iya gak Bu? Bu? Ya. Subhanallah, ini banyak yang janda-janda ini ya. Ya begitu dah, ini banyak ini, tapi yang pasti adalah kalau ibu ya punya suami yang baik, kagak neko-neko, itu udah harta paling mahal dah. Tinggal ibunya juga harus jadi baik. Kalau dikasih musibah punya suami yang kurang baik, ya itu qadha dan qadar Allah. Mudah-mudahan jadi ibrah, jadi pelajaran, dan mudah-mudahan dikasih pasangan yang soleh selanjutnya. Amin. Terima kasih banyak Buya. Silakan Ibu, ada yang mau nanya? Iya, wah.
Mana silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, kenalkan nama terkenalnya saya itu Bu Suro, nama panggilannya. Oh. Tapi nama asli itu Dwi Ningsih. Oh, saya kira tadi Ya. nama terkenalnya Bu Suro, nama aslinya Bulan Suro, bukan? Ya, Bulan Suro. Nah itu, Buya, jika suami di PHK dan istri mengambil alih tugas suami untuk menafkahi keluarganya, bagaimana Buya itu hukumnya? Nah itu Wah. Buya. Ya. Terima kasih atas jawaban Buya. Makasih. Ya nanti, Oke. ya, tapi udah terima kasih dulu aja Buya ya, nggak apa-apa ya. Bagus Terima kasih sekali duluan. pertanyaannya. Makasih Bu Suro. Silakan Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaan Ibu, Bu. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Ustadz, bagaimana kalau ada suami yang dia di PHK lalu istri mengakuisisi, mengambil alih kepemimpinan suami? Apa yang membuat suami jadi pemimpin? Apa faktornya? Apa ilatnya? Seolah-olah ayat ini mengatakan karena dia yang menafkahkan. Bukan. Lalu kalau bukan suami yang menafkahkan, gaji istrinya lebih tinggi, apakah kepemimpinan ada di tangan istrinya? Ada tafsir yang agak infiltratif, yang agak melenceng. Dia menafsirkan ar-rijal di sana maknanya rijlun. Jadi siapa yang paling banyak keluar rumah cari duit, dialah pemimpinnya. Ini agak ngacok nih tafsirnya. Bukan. Bukan itu ilatnya sehingga suami jadi qawamah. Ilatnya apa? Nggak ada. Ini ta'abudi. Allah yang mau. Allah yang mau. Kenapa Nabi tidak ada yang laki-laki perempuan? Semuanya laki-laki. Sebagian mufasir bilang karena perempuan itu haid, kalau turun wahyu ribet mau dakwah di haid kagak bisa keluar masuk masjid. Tapi jawaban yang benar adalah itu udah ketentuan Allah. Sama seperti orang bilang kenapa makan binatang tertentu haram? Oh karena ada cacing pitanya. Lalu kalau ditemukan teknologi sehingga cacing pitanya disterilisasi, tidak ada, jadi halal? Enggak, udah Allah yang nentuin. Jadi tidak bisa hanya karena suami di PHK ibu ngambil kepemimpinan. Nggak bisa. Kepemimpinan tetap di tangan suami. Lah masalahnya kan beberapa istri yang nusyuz, yang membangkang, dia menghormati suaminya kalau ada duitnya. Kalau Iya. tidak ada duitnya suaminya lemes jadi kucing. Iya. Bininya yang bintang 6 jadi macan. Tidak, disinilah ujian ibu-ibu untuk taat kepada suami. Tapi ujian suami adalah bagaimana dia bisa bertanggung jawab karena dia dimandatkan oleh Allah sebagai qawam. Masya Allah. Baik. Ya, begitu Bu ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Bu. Terima kasih Buya. Ya, Atas makasih. jawabannya semua. Baik, makasih Bu Suro. Bu. Jadi menurut Buya tadi bahwa yang namanya peran laki-laki ya itu sudah mandatori, sudah wajib dalam Al-Quran gitu. Nah mau ibu cari nafkah tetap ya suami punya tanggung jawab. Ibu tetap harus hormat sama suami karena kepemimpinan yang diajarkan dalam Al-Quran adalah kepemimpinan yang melayani. Doain semoga suaminya bisa dapat rezeki lagi. Amin. Gitu ya Bu ya. Udah gak salah milih host dah, udah cakep. Kesimpulannya udah cakep bener. Mantap. Makasih Bu ya. Baik, habis ini kita akan lanjut lagi dengan guru-guru kita, Kiai Samsul Ma'arif dan juga Buya Azhari akan bersama-sama menjawab pertanyaan dari audiens. Jadi hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Iya, alhamdulillahirrabbilalamin. Sebagai seorang suami punya tanggung jawab di rumah. Sebagai laki-laki kita juga punya tanggung jawab. Kalau anak laki-laki jaga ibunya, jaga adiknya dan kakaknya yang perempuan. Betul apa betul? Betul. Nah, ngomongin soal kewajiban seorang laki-laki khususnya suami, tentu di antara kita punya permasalahan masing-masing yang dihadapi sebagai istri atau sebagai bagian dari keluarga. Ada juga teman-teman kita yang mau curhat dengan tema kita ini. Apa yang akan dicurhatin dan apa yang akan ditanyakan, ini dia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bercerita. Saya dua bersaudara. Saya memiliki kakak laki-laki. Kondisi keluarga saya, ayah saya sudah tidak bisa lagi menafkahi keluarga. Nah, dari yang saya tahu, secara hukum Islam, kalau ayah sudah tidak sanggup lagi menafkahi keluarga, kakaklah yang menggantikan peran ayahnya di keluarga. Nah, tapi kondisinya kakak saya ini susah dan sulit sekali dimintai tolong. Bahkan seringkali menolak tanpa alasan yang jelas gitu, Pak Ustadz. Kira-kira menurut Pak Ustadz bagaimana ya? Terima kasih. Kira-kira menurut Pak Ustadz gimana? Kiai gimana Yai? Monggo Yai. Mintanya yang gimana itu? Mintanya yang seperti apa gitu ya? Minta tolongnya seperti apa? Ya. Gitu? Jadi kadang-kadang laki-laki itu mau enaknya aja. Betul nggak Bu kira-kira Bu? Oh. Kayaknya dari Kalau hati yang nggak enak itu malah lari Bu ya. Iya. Termasuk anak laki-laki. Padahal walidzakari mislu hadzil unsayain. Seandainya bapak ibunya meninggal, itu anak laki-laki mendapatkan lebih besar daripada anak perempuan. Anak perempuan cuma separuh. Kenapa kok separuh? Sebetulnya di sini adalah kenapa anak laki-laki diberikan lebih besar? Karena punya tanggung jawab yang lebih besar. Ngurusi anak-anak yang lain itu tanggung jawab anak laki-laki. Nah sekarang giliran nggak enak, dia nggak tanggung jawab. Giliran enak-enak minta waris duluan. Iya. Ini masalahnya. Nah oleh karena itu kalau terjadi seperti ini tentu harus ada musyawarah, diskusi, ya. Islah itu tadi saya belum sampaikan. Salah satu maknanya adalah rekonsiliasi, ya kan? Kalau ada syikok ini potensi sebuah perpecahan di kalangan keluarga. Ini biasanya digunakan suami istri. Itu kalau ada syikok, maka fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha. Kirim tadi hakam wasit, orang yang paling dekat pihak istri atau suami, iyurida islaha, manakala mau terjadi rekonsiliasi islah. Jadi harus diislahkan. Panggil. Dikasih tahu lu kagak bener lu. Tapi secara baik, ya kan. Dimusyawarahkan secara baik bahwa anak laki-laki punya tanggung jawab. Iya. Betul gak Bu? Betul. Amin Allahumma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bon. Terima kasih Yai. Buya, tadi Kiai kan udah menjelaskan, boleh nggak Buya menjawab pertanyaan saya yang di awal tadi, bahwa pada saat seorang suami ini pertanyaan masih sama, ada seorang suami bercerai dengan istrinya, dia meninggalkan istri dan anak-anaknya dan tidak dinafkahi, nggak dinafkahi kan gitu. Memang yang benernya itu kalau udah cerai itu seperti apa sih kalau sampai terjadi viroh? Seorang laki-laki jika dia sampai terjadi viroh, tanggung jawabnya terhadap mantan istri dan anak-anaknya seperti apa? Masih ada atau sudah putus? Ini hanya menjelaskan supaya bisa lebih paham. Silakan Buya. Iya, ada mantan istri tapi tidak ada mantan anak, sehingga tanggung jawab terhadap anak tidak putus mestinya. Baik tanggung jawab, lebih-lebih tanggung jawab pendidikan, tanggung jawab moral, tanggung jawab pengasuhan. Kita diinformasikan oleh Al-Quran ketika Ya'qub alaihi salam sakaratul maut, itu masih sempat mengumpulkan anak dan dia didik anaknya. Ma ta'buduna min ba'di. Padahal anaknya udah gede-gede, udah dewasa. Ini ayahnya mau sakaratul maut tapi masih melakukan tanggung jawabnya sebagai ayah yang mengingatkan anaknya
untuk jadi orang baik dan lain-lain. Hanya kalau dalam nafkah yang sifatnya fisik atau finansial katakanlah, tentu kira-kira sampai anak itu sudah punya atau sampai usia yang bisa tanggung jawab sendiri, usia berkeluarga, usia bekerja. Nah sebenarnya dalam Islam, seseorang dianggap dewasa itu kan kalau dia sudah baligh. Orang kalau sudah baligh itu dalam Islam sudah dianggap dewasa. Nah usia maksimal baligh itu berapa tahun Bu? Baik laki-laki maupun perempuan, walaupun tidak ada tanda-tanda dia baligh, kalau dia sudah melewati 15 tahun, dia sudah dianggap baligh di kitab-kitab fikih. Iya. Dasarkan kita diajarkan itu di taklim-taklim. Nah 15 tahun itu sebenarnya sudah dianggap usia remaja yang harus diajarkan tanggung jawab dan lain-lain. Tapi kan ini usia ideal. Kadang-kadang teks fikih juga mesti dicocokkan dengan konteks yang ada. Tidak semua anak usia 15 tahun dia bisa cari nafkah. Iya betul. Dia masih usia sekolah, dia masih usia pencarian jati diri. Mungkin beda case-nya dengan ibu-ibu dulu. Di zaman dulu usia 15 tahun. Anak-anak dulu mandiri. Lalu kemudian mungkin sudah bisa cari uang sejak kecil. Iya. Ya kan konteksnya sekarang beda. Jadi setidaknya selesai pendidikannya lah. Ya sehingga lepas tanggung jawab ayah terhadap pendidikan dan selebihnya baru si anak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Saya kira itu ya. Jadi kalaupun sudah viroh, nih informasi ya, bapak itu viroh itu pisah ya. Bapak itu ya tetap harus tanggung jawab sama anak-anaknya. Betul. Nah kalau sama istrinya udah selesai ya. Walaupun istrinya belum menikah ya udah nggak nafkahin istrinya lagi ya. Iya. Mantan istrinya maksud saya. Enggak ya. Tapi hubungan tetap dijaga. Hubungan tetap dijaga. Ya. Ya silaturahim harus dipelihara. Iya siap. Boleh ya Kiai, nggak apa-apa ya sama mantan istri. Iya dengan siapapun, dengan iya. boleh kita. Ntar nggak takut CLBK gitu nggak kalau udah nikah? Siapa tahu. Ya syukur-syukur begitu ya. Amin. Jangan sampai kemudian karena peristiwa cerai, firaq, pisah, lalu kemudian ibu menceritakan sosok ayah banyak yang tidak baik, ataupun ayah menceritakan sosok mantan ibu dari anak-anak sesuatu yang tidak baik. Apa yang terjadi? Orang fobia untuk nikah. Nikah iya. Gak mau nikah. Ya, dan di beberapa negara sudah terjadi kan, orang takut buat nikah. Nah kita jangan sampai, ini berita-berita yang berseliweran juga tentang KDRT dan lain-lain. Kita harus imbangi dengan konten-konten dan berita yang sifatnya positif. Rumah tangga itu enak kok, nikmat kok, ibadah kok, pahalanya gede kok. Ya Bu ya? Bu? Ibu makan sendiri pahalanya beda sama makan sama suami. Iya. Makanya yang janda nikah lagi. Masya Allah. Baik Kiai, terima kasih banyak Kiai ilmunya hari ini, Masya Allah. Bu, habis ini kita ngaji yuk. Sama Ustadz Bobby Herwibowo. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Bu. Ngajinya udah bener belum? Masya Allah. Bacanya udah bener belum? Jawabnya kenapa ragu-ragu ini semuanya? Bu. Saya pantun boleh dibales? Bilang cakep ya? Bilang cakep ya? Bu. Cakep ya? Belum, udah cakep aja. Ke Kampung Melayu beli sawo. Cakep. Kita ngaji yuk, hayu. Sama Ustadz Bobby Herwibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat. Masya Allah. Ya Allah. Datang dari ibu-ibu dari Taman Duta Depok. Depok. Orang Belanda semua di sini ya kelihatan. Alhamdulillah. Dan ini segmen ngaji yuk sekarang. Ngaji yuk. Jadi biasanya kan kalau kita sama
Ustadz Bobby, ya Bu, kita itu diajarin sama Ustadz Bobby itu menghafal Al-Quran semudah tersenyum metodologinya. Nah, cuman di kali ini tidak hanya diajar untuk menghafalkan Al-Quran, tapi Ustadz Bobby juga akan mengajarkan kita untuk ngertiin makna surat yang sering kita baca gitu ya. Iya betul. Benar Ustadz ya? Dan harus senyum semuanya, Fik. Oh harus senyum. Harus senyum. Coba Bu tes senyumnya mana semuanya Bu? Senyumnya mana senyumnya? Iya, Masya Allah. luar biasa. Ini senyumnya merah putih. Waduh. Lah. Alhamdulillah. Ini nggak cuma jilbabnya merah, bibirnya juga merah. Dan giginya putih. Budi alhamdulillah. Kalau giginya merah berarti lipstiknya nempel di gigi. Alhamdulillah. Oke Ustadz, sebelum kita masuk ke dalam tema kita mau lihat dulu ini ada kawan-kawan yang mereka membaca Al-Quran ya. Surahnya surah apa? Apakah sudah benar bacaannya? Nah, ini dia, kita saksikan. Kak, apal surat Quraisy nggak Kak? Insya Allah hafal. Boleh dibacain dong Kak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Lilla fi Quraisy illa fihim rihlata syita'i was-sayif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min zu wa amanahum min khauf. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i was-sayif falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Liila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i was-sayif fal ya muju falya lupa bang gue bang. Masya Allah. Ini sebenarnya hafal, cuman grogi. Ya, karena ditodong kamera. Ya. Coba kita tes dulu ibu-ibu ya. Kita tes dulu ya. Coba silakan. Cobain ya. Bu, Bu, hafal nggak surahnya? Ya. Yuk sama-sama yuk. A'udzubillahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Liila fi Quraisy. Terus. Fal. Allah. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insya Allah kalau dengar suaranya Fit, ini kayaknya usianya di atas 50-an. Gak usah dengar suaranya. Silakan Ustaz, Fadil Ustaz. Tapi ini kita cobain Ustazah dulu. Coba Ustazah, namanya siapa Ustazah? Nama siapa nama? Saya namanya Ibu Muawanah, dipanggilnya Ibu Ana. Iya. Oh. Muawanah dipanggilnya? Ibu Ana. Ibu Ana. Kayak bahasa orang Amerika ya. Oh iya. Ana. Ada orang Arab juga. Namanya siapa? Ana. Silakan Bu Ana. Surat tadi. Oh yang Liila fi Quraisy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i wasyayif falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sadaqallahul azim. Insyaallah. Udah dari umur berapa hafal tuh? Dari umur berapa kan? hafal Bu? Oh iya, Masya Allah. Mic-nya boleh lebih dulu dikit, udah madrasah ya? Udah ME dulu. Falyabudu rabb hadzal bait. Artinya apa? Nggak tahu. Insyaallah. Oke, sekarang saya mau ngajarin Bu Ana dan semua ibu-ibu dari Depok ini, kita akan nyoba menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Surat ini sudah hafal semua kan? Ya. Nah, insyaallah saya cuma pakai dengan dua cara. Satu, suara lantang. Satu apa? Suara lantang. Suara lantang. Kalau saya bacain ayatnya ikutin ya. Dengan suara apa?
Lantang. Yang kedua isyarat tangan. Apa yang kedua? Buat apa isyarat tangan? Isyarat tangan ini akan membuat insya Allah kita semuanya bisa langsung hafal, juga tahu artinya. Amin. Amin. Tahu dari mana? Oh, lebih dari 90% jemaah haji dan umroh kita kalau pergi ke tanah suci nggak ngerti bahasa Arab. Betul ya, Ustaz David? Betul, ya? betul. Tapi Masya Allah pulang dari sana langsung ngerti. Haji, khomsah rial. Khomsah rial artinya berapa? 5 real. Begini dengan cara gini langsung ngerti ya. Buana tahu khomsah, tahu kan? Nah dengan cara begini, oke? Jadi syaratnya 2. Satu apa? Suara lantang. Yang kedua isyarat tangan. Oke, dengan dua syarat tadi insya Allah kita akan hafalkan surat Quraisy ini. Pulang dari sini insya Allah langsung tahu artinya. Amin. Amin. Baik, tapi kayaknya nggak dari ayat 1 sampai ayat terakhir, tapi saya akan pilih berapa ayat saja dan ibu-ibu nanti bisa merasakan ya bagaimana rasanya. Yuk kita semuanya tahu bareng-bareng. A'udzu billahi Syaitonirrajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca satu ayat, nanti ikutin bacaan yang benar ya. Li'ilafi Quraisy. Coba. Li'ilafi Quraisy. Pakai Quraisy gitu ya. Oke. Li'ilafi Quraisy. Coba. Li'ilafi Quraisy. Asik. Udah lumayan nih Fit. Alhamdulillah beda langsung. Insyaallah. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Coba. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Saif. Falyabudu rabb hadzal bait. Coba. Falyabudu rabb hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju'. Alladzi at'amahum min ju'. At'amahum min ju'. Alladzi at'amahum min ju'. Coba. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf. Dilihat dari wajah-wajahnya kayaknya kagak paham artinya ya. Sekarang saya akan ajarin ayat 3 dan 4 dengan metode menghafal Quran semudah tersenyum. Siap ya? Ya, yuk. Ikutin saya. Falyabudu. Coba. Falyabudu. Hendaknya mereka menyembah. Ikutin Ustaz. Hendaknya mereka menyembah. Tangannya ikutin saya. Hendaknya mereka menyembah. Coba. Hendaknya mereka menyembah Rob itu siapa? Allah. Hadzal bait. Rumah ini. Rob hadzal bait, pemilik rumah ini yaitu Baitullah Ka'bah ya. Lihat Ustadz gerakannya dan lihat bacaannya. Falyabudu rabb hadzal bait. Bisa? Nikmatin ya bareng-bareng Ustaz. Yuk bareng-bareng. Falyabudu rabb hadzal bait. Lagi asik. Falyabudu. Rabb hadzal bait. Baitnya bayangin Ka'bah Baitullah ya. Falyabudu lagi. Falyabudu Rabb. Masya Allah, hendaknya mereka ngapain? Menyembah. Robba Allah. Rabb hadzal bait, rumah ini Baitullah ya. Bareng-bareng falyabudu. Falyabudu Rabb hadzal. Asik. Hendaknya mereka menyembah siapa? Allah, pemilik Baitullah ini. Ya.
Wajahnya udah mulai senyum nih. Iya, udah mulai nih. Lanjut. Alladzi at'amahum, coba. Alladzi at'amahum, yang memberi makan mereka. yang memberi makan mereka. Min ju', Min ju', dari rasa lapar. dari rasa lapar. Insyaallah yang ngasih makan kita siapa? Allah. Alladzi at'amahum min ju'. Coba. Alladzi At'amahum min, lebih keras. Alladzi at'amahum min. Alladzi at'amahum artinya yang memberi makan mereka, minju dari Rasa lapar. rasa lapar. Lanjutannya wa amanahum, dan memberi rasa aman bagi mereka. Bayangin ini penjagaan Allah buat kita semuanya ya, dijagain diri kita, keluarga kita, rumah tangga kita semuanya dijagain. Wa amanahum, dan yang memberi rasa aman. Min khauf, dari rasa takut. Takut begini ya, ketakutan ya. Wa amanahum min khauf. Sabar Ustaz dulu sabar. Wa amanahum min khauf. Coba. Wa amanahum min. Insyaallah. Sekarang Ustaz satu ayat, nanti ikutin sama Bunda semuanya ya. Falyabudu rabba hadzal bait. Coba. Rabb. Masya Allah. Falyabudu artinya hendaklah mereka menyembah. Robba, Tuhan Allah. Hazal bait, rumah ini, Baitullah. Oke, kemudian lanjutannya ayat 4. Alladzi at'amahum min ju'. Coba. Alladzi at'amahum, yang memberi makan mereka, minju dari rasa lapar. Keren. Wa amanahum min khauf. Min. Masya Allah. Sekarang kalau disuruh baca dari falyabudu sampai wa amanu min khauf, bisa nggak? Bisa. Bareng-bareng Ustadz ya. Bisa. Bareng-bareng Ustadz 2 kali, ntar pada bisa sendiri-sendiri semuanya ya. Ya. Siap ya. Coba bareng-bareng Ustadz. Dari falyabudu. 1, 2, 3. Falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min. Lagi alladzi dari falyabudu. Falyabudu rabb bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min. Oke, sekarang kali terakhir Bunda semuanya. Siap? Yang di rumah juga ikutan. 1, 2, 3. Alladzi Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekarang kita cari korban. Ibu kayaknya pada jago-jago nih semuanya. Sekarang saya minta Ibu sini Bu, ayo Bu. Ayo Bu ke depan Bu. Boleh berdua, Boleh. cari temannya siapa. Cari teman siapa? Ayo. Siapa? Ayo berdua ya Bu. Ayo berdua ya Bu. Ayo, buruan. Berdua. Tapi ini enggak. Ustaz temenin. Ya, di sini Bu, di sini Coba Bu, di sini Bu. Di atas. Di atas Bu, yuk. Mudah-mudahan bener masuk TV ya. Ya. Ibu namanya siapa? Halimah. Ibu Halimah. Udah lama tinggal Depok? Udah lama. Iya. Udah berapa lama di Depok? Berapa ya? Berapa? Zaman pitung kayaknya. Ibu namanya siapa? Bu Dede. Bu Dede. Waduh, Mama Dede ini. Iya. Ya Allah. Ibu
Nah, silakan Ustaz. Gimana barusan seneng nggak? Seneng ya? Oke, kita praktek bareng-bareng Ustaz ya. Ya, Biar praktek. yang di rumah juga ikutan. Supaya kalau Bu Halimah, Bu Dede senang, mudah-mudahan semua orang di Indonesia pada senang sama Quran. Amin. Amin. Oke, falya budu. Falya budu Rabb zal bait allazi at'amahum min wa amanahum min. Masya Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebentar, Iya. tadi kan boleh nyontek nih. Iya. Sekarang saya mau lihat sendiri-sendiri. Coba Oke. digeser sendiri. Nggak boleh kasih tahu ya, nggak boleh kasih tahu ya. tadi pada ngebantuin. Iya, pada bantuin. Oh, Nggak duh, boleh, nggak boleh duh, bantuin. coba, Ayo, coba. sekarang coba satu ibu dulu. Ayo, coba. Ibu, ayo, ya, ya. Ayo. Loh, kenapa tutup? Belum hauf. Ayo, Haufnya. ayo Bu, yuk. Falya budu. Bismillahirrahmanirrahim. Falyabudu rabb hadzal bait. Asik. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita doain Fit, mudah-mudahan ada penonton yang ngasih umroh. Amin. Ya. Insya Allah, Iya kan mudah-mudahan. tadi ngomong Rabbahazal bait. Rabbahadzal bait ya. Oh, diaminin banyak-banyak nih. Insya Allah. Bisa Ini jadi yang langsung nggak berangkat. maju nggak kebagian. Ingat. Pokoknya kita lihat. Ayo coba Gantian Ibu, ayo. Falya Mama. budu. Ayo Bu, silakan. Falyabudu rabb hadzal bait. Iya, insya Allah. Ya. Ulang. Ini, Falya. Iya. Ulang. Yuk. Nggak boleh kasih tahu. Coba. Tadi udah bisa begitu gara-gara ngeliat dia kader yang mana nih katanya. Ayo. Coba. Falya budu. Falyabudu rabb hadzal. Ulang nih, ayo sama-sama yuk. Begini, Robba Robba di gini. Yuk, ini budu. Falya Yuk. budu. Yuk, 1, 2, 3. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Falyabudu rabb hadzal bait. Iya. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, Masya Allah. Gimana Bu, gampang? Artinya jadi apa tadi? Artinya apa? Coba artinya. Artinya. Sekarang Artinya. boleh saling nanya ya. Falya budu. Ayo coba jawab. Falya budu. Apa? Falya budu itu apa tadi? Coba. Ini nih, tuh. Falya budu. Hendaklah. Gitu. Nah. Hendaklah kamu ini apa nih? Ngapain nih? Ngapain? Hendaklah kamu. Begini ngapain? Hendaklah menyembah Nah, Allah. menyembah. Roba. Yang punya Iya. Baitul apa? Iya. Allah. Iya benar. Terus lanjut. Alladzi Yang at'amahum memberikan makan minju saat lapar dari sabar wa amanahum min khauf dan dari rasa takut. dan mengamankan Mengamankan rasa mereka dari rasa takut. Masya Sekarang Allah. sebentar Fit. Li'ila fi Quraisy artinya apa? Belum tahu ya? Oke. Belum. Ini jadi bukti, Fit. Jadi Masya Allah nih, dia Bunda Halimah sama Bunda Dede akhirnya tahu yang sudah diajarin. Iya. Padahal ila fi Quraisy dan ila fi miril wasaif itu dari kecil udah hafal kan? Iya. Tapi artinya belum tahu ya. Iya. Nah udah, jadi ini bukti bahwa alhamdulillah metode ini bisa langsung ngerti ya. Bisa paham ya? Udah senang belum, Bu Dede? Ini kalau dari lahjahnya tadi itu alaji gitu. Iya, Alaji at-amahum. Ini orang kayaknya orang Betawi ya. Alaji, benar ya? Iya benar, Itu. iya benar, Masya Allah. benar. Masya Yaudah, Allah. Insya Allah. Baik. Silakan Terima kasih kembali. banyak Bu Dede, Bu Mudah-mudahan Halimah. nanti ada yang ngasih umroh ya. Masya Allah, amin. Kita doain yang hadir di sini semua juga bisa berangkat haji dan umroh. Amin. Insya Allah Ustadz Bobby nanti ya. Ya. Mau ngasih hadiah ya? Pokoknya semuanya kita berangkat umroh gratis, Fit. Amin. Pokoknya antum, saya semuanya berangkat umroh gratis. Amin. Nanti kalau saya gratis ketemunya di depan Masjidil Haram. Bayar sendiri sama juga Iya. boh. Karena kalau ketemu depan Masjidil Haram, saya bimbing. Nah. Kita keliling bareng-bareng ya. Baik. Pokoknya gratis. Setuju semuanya ibu-ibu? Setuju. Pokoknya nanti di depan Ka'bah falya budu
Rabba hadzal bait. Itu kata asar. Haram. Baik, terima kasih banyak Ustadz Bobby, Masya Allah. Baik pemirsa, kadangkala kita menghafal ya surah-surah yang ada di juz Ammah. Juz terakhir ya juz 30 hafal. Tapi gak sedikit juga di antara kita yang gak paham artinya. Kalau sholat kita sering baca, tapi maknanya juga gak ngerti. Makanya gak heran banyak orang yang sholat, tapi kadangkala pada saat ditanya getarannya belum tentu nyampe. Kenapa? Karena yang dibaca dia nggak tahu. Jadi sama-sama yuk kita mulai beri pemahaman pada diri kita. Dan sekarang di penghujung acara saya akan mengajak kita semua untuk berdoa bersama dengan guru-guru kita. Hadir bersama kita Kiai Haji Samsul Ma'arif. Semoga Allah ijabah doa kita. Amin. Diangkat kesulitan kita, diberikan kebaikan keberkahan buat kita semua. Silahkan Kiai, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimi sultanik. Ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Amin. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. Allahumma la tada'lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah. Amin. Wala aiban illa satartah. Amin. Wala hamman illa farajtah. Amin. Wala maridan illa syafaitah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Kiai Haji Samsul Ma'arif, terima kasih banyak Buya Azhari, terima kasih banyak Kiai Bobby Herwibowo dan juga ibu-ibu semua. Terima kasih yang dari Taman Duta Depok sudah setia bersama kita semua. Terima kasih untuk pemirsa Cahayati Indonesia. Insya Allah kita akan kembali lagi silaturahim dan tetap terus memperbaiki diri. Semoga insya Allah Allah akhirkan kita semua dalam keadaan baik. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri